Halo, kami dari kelompok 3. Saya Ahmad Reza. Saya Billy Pramesandoko. Saya Licia Mutiana. Saya Jocelyn Janis Budijono. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal umum hingga neraca balance sheet perusahaan Cookie Creation untuk bulan Desember. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan setiap transaksi yang terjadi beserta pencatatannya ke dalam debit dan kredit, serta alasan dibalik pencatatan tersebut. Melalui penjelasan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai bagaimana jurnal umum digunakan sebagai dasar dalam proses akuntansi. Selanjutnya, kami akan mulai dari penjelasan konsep dasar jurnal umum. Kita mulai dari jurnal umum. Pada 8 Desember ada setoran modal, perusahaan menerima kas 500 dari pemilik. Kas yang termasuk dalam aset bertambah, jadi masuknya di debit 500 dengan modal pemilik bertambah, kredit 500. Tanggal 11 ada beban iklan, perusahaan membayar biaya iklan 65. Beban iklan bertambah, debitnya 65, kas berkurang, kreditnya 65. Tanggal 13 ada beli perlengkapan. Perusahaan membeli perlengkapan 125 secara tunai. Perlengkapan yang termasuk dalam aset bertambah di debit 125, kasnya berkurang kredit 125. Selanjutnya di tanggal 14 Desember ada tambahan peralatan dari pemilik. Perusahaan menerima peralatan senilai 300 dari pemilik. Asetnya bertambah, debit 300, modal pemiliknya bertambah, kredit 300. Di tanggal 16 ada pinjaman utang wesel. Perusahaan menerima kas 2.000 dari pinjaman, kas bertambah, debitnya 2.000, utang weselnya juga bertambah, kreditnya 2.000. Di tanggal 17 ada beli peralatan tunai. Perusahaan membeli peralatan di 900, peralatannya bertambah, debitnya 900, kasnya berkurang, kreditnya 900. Di tanggal 20, pendapatan jasa yang diterima secara tunai. Kasnya bertambah, debit 125, pendapatan jasa bertambah, kredit 125. Di tanggal 25 ada pendapatan diterima di muka. Perusahaan menerima kas 30 tapi jasa belum diberikan. Maka kasnya bertambah, debit 30, dan pendapatan diterima di muka sebagai utang, kredit 30. Di tanggal 30, pendapatan belum diterima atau piutang. Perusahaan sudah memberikan jasa 300 tapi belum dibayar. Piutang usaha bertambah, di debit 300, pendapatan jasa bertambah, di kredit 300. Di tanggal 31 Desember ada bayar asuransi di awal. Perusahaan membayar asuransi 1.320 untuk masa depan. Asuransi dibayar di muka yang termasuk dalam aset, debitnya 1.320, kasnya berkurang 1.320. Di tanggal 31 beban utilitas atau yang belum dibayar. Perusahaan punya beban listrik 45 tapi belum dibayar. Beban utilitasnya di debit 45 dan utang utilitasnya di kredit 45. Semua transaksi dicatat dengan sistem debit dan kredit yang seimbang. Dari jurnal ini terlihat alur perusahaan mulai dari modal, membeli aset, mendapatkan pendapatan, hingga muncul beban dan kewajiban. Saya akan menjelaskan untuk bagian buku besarnya. Yang pertama, kas menunjukkan semua uang masuk dan keluar. Awal saldo 500 modal bertambah dari pinjaman dan pendapatan, lalu berkurang karena beban dan beli aset. Saldo akhir kas menjadi 245. Lalu piutang usaha, uang yang belum dibayar pelanggan, saldo 300. Lalu pendapatan jasa, total penghasilan dari jasa total 425, 125 tunai, dan 300 piutang. Pendapatan diterima di muka, uang sudah diterima tapi jasa belum dikerjakan, saldo sebesar 30. Lalu ada beban, termasuk beban iklan itu 65 dan beban utilitas 45. Lalu ada asuransi dibayar di muka, dibayar sekarang, manfaatnya nanti, saldo 1.320 aset. Lalu ada modal pemilik, total investasi pemilik sebesar 800. Lalu ada aset lain, perlengkapan 125 dan peralatan 1.200. Untuk utang, ada utang wesel sebesar 2.000 dan utang utilitas sebesar 45.
Buku besar ini merangkum seluruh transaksi dari jurnal umum ke dalam masing-masing akun sehingga kita dapat melihat saldo akhir setiap akun seperti kas, pendapatan, beban, aset, dan utang. Data ini nantinya digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo sebelum penyesuaian. Di akun kas, ada debit sebesar 245, perlengkapan 125, peralatan 1.200, asuransi dibayar di muka 1.320, dan piutang usaha sebesar 300. Selanjutnya ada utang wesel di kredit sebesar 2.000, utang utilitas sebesar 45, pendapatan diterima di muka 30, modal pemilik sebesar 800, dan pendapatan jasa sebesar 425. Untuk beban iklan ada di debit sebesar 65 dan beban utilitas di debit sebesar 45. Dengan total debit sebanyak 3.300 dan total kredit 3.300. Yang artinya balance. Di sini saya akan menjelaskan kertas kerja. Jadi ada akun di sini dalam neraca saldonya ada kas di debit 245 dan piutang usaha 300 di debit dan perlengkapan 125 juga di debit dan peralatan 1.200 di debit. Dan aku asuransi dibayar di muka 1.320 di debit dan utang wesel di kredit di neraca saldo yaitu 2.000 dan utang utilitas ada 45 di kredit dan ada pendapatan diterima di muka di kredit 30, ada modal pemiliknya 800 di kredit dan pendapatan jasanya 425 di kredit. Ada beban iklan juga di debit sebesar 65 dan beban utilitas 65. Jadi total neraca saldo debit dan kredit 3.300 balance. Yang itu ada penyesuaian juga, ada perlengkapan sebesar 35 di kredit dan akumulasi penyusutan 20 di kredit dan utang bunganya sebesar 5 di kredit. Dan ada beban perlengkapan di debit dan ada beban penyusutan juga di debit sebesar 20 dan terakhir beban bunga sebesar 5 di debit. Jadi debit dan kredit di penyesuaian balance sebesar 60. Dan di sini saya melanjutkan neraca saldo disesuaikan. Yang pertama ada perlengkapan ya, di neraca saldo debitnya 125, lalu di penyesuaiannya di kredit ada 35, jadi neraca saldo yang disesuaikan di debit senilai 90. Lalu ada akumulasi penyusutan di penyesuaiannya di kredit 20, jadi ya tetap saldonya jumlahnya sama di kredit 20. Lalu ada utang bunganya 5 di penyesuaiannya yaitu berupa kredit, jadi tetap dalam neraca saldo disesuaikannya tetap kredit jumlahnya 5. Lalu ada beban perlengkapan di penyesuaiannya di debit senilai 35. Lalu neraca saldo disesuaikannya juga tetap 35. Lalu ada beban penyusutan senilai 20 di debit. Lalu neraca saldonya juga di debit senilai 20. Lalu ada yang terakhir beban bunga di penyesuaiannya itu ada debit jumlahnya senilai 5. Lalu di neraca saldonya disesuaikannya tetap di debit jumlahnya 5. Jadi neraca saldo disesuaikannya di debit senilai 3.325 dan di kredit juga ada senilai 3.325 dan totalnya kredit dan debit yaitu balance. Jadi selanjutnya ada laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan jasa di kredit. Di laporan laba ruginya senilai 425 dan ada beban iklan di debit senilai 65 dan beban utilitas senilai 45 di debit dan beban perlengkapan senilai 35 di debit. Lalu ada beban penyusutan juga senilai 20 di debit. Lalu ada beban bunga senilai 5 di debit dan laba bersihnya senilai 255 di debit. Jadi total
debitnya di laporan laba rugi senilai 425 dan kreditnya juga 425. Jadi totalnya balance. Jadi yang terakhir ada neraca, yaitu yang pertama ada kas di debit senilai 245 dan piutang usaha senilai 300 di debit, lalu ada perlengkapan senilai 90 di debit, lalu ada peralatan 1.200 di debit, lalu ada akumulasi penyusutan di kredit senilai 20, dan ada asuransi dibayar di muka senilai 1.320 di debit, lalu ada utang wesel senilai 2.000 di kredit, dan ada utang utilitas senilai 45, lalu ada utang bunga di kredit senilai 5, dan ada pendapatan diterima di muka di kredit senilai 30, dan ada modal pemilik juga di kredit senilai 800, dan yang terakhir ada laba bersihnya di kredit senilai 255. Jadi total neraca di debit senilai 3.155 dan di kredit 3.155, yaitu totalnya balance. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang mempresentasikan jurnal umum hingga neraca balance sheet perusahaan Cookies Creation untuk bulan Desember. Mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih.